Selamat datang. Hari ini kita akan membahas kontroversi seputar pandangan mempercepat kiamat. Mengapa ada yang ingin mempercepat akhir dari segalanya? Dari sudut pandang ilmiah hingga filosofis, kita akan menjelajahi berbagai perspektif yang mendasari pandangan ini. Mari kita temukan apakah pandangan-pandangan ini hanya mitos atau memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan kita. Dalam ranah akademis yang mendalam, perdebatan mengenai keperluan untuk mempercepat datangnya kiamat mengundang refleksi mendalam atas kompleksitas kemanusiaan dan peranannya dalam ekosistem global. Awal tahun ini Arab Saudi dihebohkan dengan pegunungan tandus yang berubah menjadi hijau. Menyusul fenomena alam tersebut, ada pula gonjang-ganjing perebutan tahta hingga terungkap rencana pemerintah untuk membangun proyek The Mukaab yang dianggap seperti Ka'bah baru. Di antara khalayak yang merangsang perdebatan tersebut, terdapat sekte intelektual yang memandang kiamat sebagai titik puncak dalam perjalanan kosmik, di mana upaya manusia untuk mempercepatnya dianggap sebagai tindakan yang menyeimbangkan kembali kekuatan alam semesta atau menegaskan kehendak ilahi. Dalam lapisan argumen yang lebih dalam, pemikiran semacam itu mendasarkan dirinya pada narasi filosofis atau agamis yang melihat kiamat sebagai bagian dari skema ilahi, di mana penciptaan dan kehancuran beriringan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan eksistensi. Uji coba senjata nuklir Korea Utara ini disimulasikan dengan menembakkan 2 rudal jelajah strategis dari unit kapal selam Korea Utara. Dalam pandangan ini, mempercepat kedatangan kiamat diyakini sebagai tindakan yang mempercepat pemulihan alam semesta atau mempercepat penghakiman ilahi, membawa akhir dari segala ketidaksempurnaan dan menderita yang melanda manusia. 17 Januari 2023 lalu, Biro Statistik Nasional Cina menyebut selama tahun 2022, penduduk Cina berkurang 850.000 jiwa. Dua perspektif berbeda muncul dalam pandangan mengenai kiamat. Di satu sisi ada yang melihatnya sebagai bagian dari skema ilahi, di mana mempercepatnya dianggap sebagai penyeimbang kekuatan alam semesta. Di sisi lain, ilmuwan cenderung memilih pendekatan praktis dan berbasis bukti, fokus pada solusi seperti teknologi hijau dan reformasi sosial untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Mengutip laporan AIU Outlook 2024, momentum energi terbarukan akan terus berlanjut dengan kombinasi konsumsi energi tenaga surya dan angin tumbuh sekitar 11% year on year. Kedua pandangan ini mencerminkan kompleksitas cara manusia memahami peran dan tujuan eksistensi dalam ekosistem global. Ketika kita melihat lebih dalam kedua perspektif tersebut, terlihat perbedaan yang signifikan dalam pandangan mengenai peran manusia dalam ekosistem global. Dari sudut pandang yang menganggap kiamat sebagai bagian dari skema ilahi, argumen didasarkan pada keyakinan agamis dan filosofis. Bagi mereka, mempercepat kiamat adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang diatur oleh kehendak ilahi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah manusia dapat memahami rencana tersebut atau tidak, dan apakah tindakan mempercepat kiamat sejalan dengan kehendak ilahi. Nabi mengatakan kejadiannya adalah hari Jumat. Kalian sedang sholat subuh, kata Nabi. Kalian sedang sholat subuh, selepas sholat subuh terdengar bunyi dentuman di langit. Terdengar bunyi dentuman di langit. Bila kalian mendengarnya,
Nabi berkata kepada itu di depan para sahabat-sahabatnya kan. Sahabat-sahabatnya di Mekah, di Madinah saat itu. Kalau terdengarnya di sana Jumat subuh di bulan Ramadan, Jumat subuh di bulan Ramadan, awas, ini hadisnya dhaif ya. Di sisi lain, ilmuwan yang cenderung memilih pendekatan praktis dan berbasis bukti menekankan pentingnya tindakan yang dapat diimplementasikan secara langsung dan terukur. Mereka menyoroti tanggung jawab manusia untuk bertindak sebagai penjaga dan pelindung ekosistem global. Ini mencakup pengembangan teknologi hijau, praktik keberlanjutan, dan kebijakan sosial yang mendukung perubahan positif. Hong Kong baru saja mengesahkan amandemen RUU yang berisi larangan terhadap penjualan dan penyediaan berbagai produk plastik. Dan undang-undang ini akan mulai berlaku pada 22 April nanti bertepatan dengan Hari Bumi. Kedua perspektif ini memengaruhi cara kita memandang peran manusia dalam ekosistem global. Pertanyaannya adalah, apakah manusia hanya bagian dari rencana yang lebih besar, ataukah kita memiliki tanggung jawab untuk bertindak proaktif dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan bumi kita? Namun keberadaan pandangan ini seringkali menimbulkan kegemparan di antara kalangan akademisi yang terlatih, yang cenderung memandangnya sebagai refleksi dari ketidaktahuan atau ketidakberpihakan terhadap solusi-solusi praktis. Di dalam lingkaran diskusi ilmiah, solusi-solusi seperti pengembangan teknologi hijau, perlindungan lingkungan, dan reformasi sosial dianggap sebagai jalan yang lebih membumi dan berbasis bukti untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang kompleks. Dengan demikian, sementara pandangan yang menyokong percepatan kiamat menawarkan pandangan dramatis tentang peran manusia dalam tatanan alam semesta, kebanyakan ilmuwan lebih cenderung merangkul pendekatan yang rasional dan berbasis bukti dalam menanggapi tantangan-tantangan lingkungan dan sosial. Dalam landasan ini, harapan terpancar pada kemampuan manusia untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, tanpa harus mengandalkan pada keinginan untuk mengakhiri dunia lebih cepat. Militer dalam siaga tinggi dan Badan Intelijen Korea Selatan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menganalisis spesifik peluncuran rudal nuklir Korea Utara tersebut. Sebagai penutup, perdebatan mengenai mempercepat kiamat membawa kita pada pertanyaan yang mendalam tentang peran manusia dalam tatanan alam semesta. Apakah kita hanya berada dalam rencana yang telah ditetapkan oleh kehendak ilahi, ataukah kita memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk membentuk masa depan kita sendiri? Entah Anda memilih untuk melihat kiamat sebagai titik puncak dalam perjalanan kosmik, atau sebagai panggilan untuk bertindak demi keberlanjutan planet ini, satu hal yang pasti, masa depan bumi kita bergantung pada keputusan yang kita ambil hari ini. Jadi, mari kita gunakan pemahaman yang mendalam tentang pandangan-pandangan ini untuk mendorong tindakan yang membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dek kesini ngapain ini tadi? Cuci bersih. Yang dibersihkan apa, Dek? Ini rata-rata sini sama sini tadi di sana. Gimana perasaannya? Senang bisa membantu masyarakat. Setelah semua, keputusan kita hari ini mungkin menentukan apakah kiamat menjadi akhir yang tragis atau awal yang baru bagi peradaban manusia. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda percaya bahwa manusia memiliki kekuatan untuk mengubah arah masa depan kita? Ataukah kita hanya berada dalam alur yang telah ditetapkan sejak awal? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi yang menarik ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.